Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah zuhur Masjid Agung Nur Iman yang dirahmati Allah. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberi kita kehidupan, kesehatan dan kesempatan dan nikmat iman serta nikmat persaudaraan, sehingga kita telah dapat hadir untuk memenuhi panggilan Allah melaksanakan sholat zuhur pada hari ini. Kemudian kita selalu berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur yang dirahmati Allah, ada 7 macam kelelahan yang disenangi Allah terhadap kita hamba-hambanya. Karena hidup kita adalah berjuang terus, berdoa, berusaha, dan mereka beribadah kepada Allah sebagai tujuan hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali tugas adalah untuk beribadah. Maka apapun aktivitas kita, apapun kerja kita, tentu ya kita ingin semuanya bernilai ibadah di sisi Allah. Maka dari sekian banyak pekerjaan yang kita lakukan, mulai dari kita bangun tidur sampai mau tidur kembali, banyak kegiatan kita capek, badan kita lelah kita, namun lelah harus lillah, lelah karena Allah. Maka dalam Al-Quran terlihat ada 7 macam kelelahan yang disenangi Allah terhadap kita umatnya, terhadap kita hambanya. Pertama, lelah dalam hal menuntut ilmu. Menuntut ilmu butuh kesabaran, butuh kelelahan, dan butuh biaya serta waktu. Nah, oleh sebab itu ini satu hal yang disenangi Allah, karena kita telah melaksanakan suatu kewajiban. Menuntut ilmu adalah wajib hukumnya. Maka Nabi katakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Nah, sehingga kita berlelah-lelah untuk ilmu, belajar terus sejak dari ayunan sampai kita meninggal. Lalu kata Allah, hasil dari kelelahan kita menuntut ilmu itu adalah Allah angkat derajat kita. Kata Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahil ladzina amanu minkum utul ilma darajah. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu ketahuan diangkat derajat Allah beberapa derajat. Nah, sehingga dengan itu mudah segala pekerjaan kita. Karena Nabi katakan jika ingin sukses hidup di dunia harus ilmu. Jika ingin sukses hidup di akhirat juga dengan ilmu. Nah, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi. Ilmu kuncinya. Nah, ini satu hal yang disenangi Allah. Silahkan kita terus sampai akhir hayat kita belajar terus mencari ilmu pengetahuan, sehingga kelelahan kita untuk ilmu diberi nilai yang sangat tinggi oleh Allah. Sayang Allah berkata. Yang kedua, ya Allah saudara, lelah karena mengurus keluarga. Capek kita mengurus anak, keluarga, menyekolahkan segala macam, dan butuh kesabaran. Ya, sehingga hasil kelelahan kita mengurus keluarga, anak, hasilnya adalah Allah nanti akan kumpulkan kita bersama anggota keluarga kita di akhirat di surga yang sama. Nah, namun harus kita berlelah-lelah lebih ini untuk
bagaimana kita mengarahkan, mendidik anak cucu kita, keluarga kita jadi keluarga yang soleh dan solehah. Karena Allah ingatkan kita dalam surah At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jaga seluruh anggota keluargamu dari azab api neraka. Dan bahkan Allah tegaskan dalam ayat ke-9 surah An-Nisa, pesan Allah kepada kita orang tua, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendak kita merasa khawatir, ayah, ibu, kakek, nenek, ada kekhawatiran kita jika kita tinggalkan anak cucu kita dalam posisi dhi'afan, banyak kelemahan, lemah segi akidah, lemah ibadah, lemah akhlak, lemah intelektual atau pendidikan, lemah ekonominya, lemah fisiknya, sakit-sakitan, dan lemah sosialnya. Nah, lalu apa kuncinya? Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kita harus jadi contoh bagi mereka, bertakwa kepada Allah, katakan kepada mereka kata-kata yang benar, kata-kata yang baik. Nah, hasil kelelahan kita mengurus keluarga anak, di ayat 23 surat Ar-Ra'd ayat Allah katakan, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Kata Allah, nanti kami kumpulkan orang-orang soleh, keluarga orang soleh itu di surga adnin. Dengan siapa mereka dikumpulkan oleh Allah? Min abaihim, dengan ayah ibunya, kakek neneknya. Kemudian wa azwajihim, dikumpulkan mereka dengan pasangannya, suami istri. Wa zurriyyatihim, Allah kumpulkan mereka dengan anak-anak dan cucu-cucu mereka. Nah, inilah ya hasil kelelahan kita dalam hal mengurus keluarga, sehingga terbentuklah keluarga yang soleh, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga hasilnya nanti akan kita berkumpul dengan mereka di surga yang sama. Kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur yang dirahmati Allah. Lalu yang ketiga, kita lelah dalam hal menghadapi berbagai macam cobaan, sakit dan segala macam. Itu pun juga disenangi Allah bila kita sabar menghadapi ujian dan cobaan Allah. Kata Allah di ayat 157 surah Al-Baqarah, jika kita sabar menghadapi ujian Allah dan keimanan kita hadapi, lelah, capek, sakit, jatuh musibah, ya, maka kata Allah, ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah beri kita rahmat, hidayah, ampunan dan sebagainya. Lalu yang keempat, kita lelah dalam hal mencari nafkah untuk keluarga, nafkah yang halal. Jangan pernah kita tergiur dengan mencari harta yang haram walaupun itu mudah jalannya. Biarlah kita berkeringat, berlelah, bersusah payah mencari harta yang halal, itu adalah senang. Mungkin kita bekerja sebagai tukang, sebagai buruh, macam-macam, berkeringat, ya, peras keringat, banting tulang, tapi itu adalah suatu pekerjaan yang disenangi Allah, ketimbang mencari harta dengan jalan yang haram dengan cara yang mudah. Memakai rumus H3T. Apa itu H3T itu? Halal, haram, hantam terus, menghalalkan segala macam mudah dapatnya. Korupsi, mencuri segala macam, tapi itu dibenci dan dikutuk serta disiksa oleh Allah di akhirat dengan neraka. Oleh sebab itu, silakan kita berlelah-lelah dalam hal mencari nafkah yang halal, Allah akan senangi kita. Maka kata Allah, ya ayyuhan nas kulu fil ardi halalan thayyibah. Hai seluruh manusia, makanlah, carilah oleh apa saja ya yang ada di bumi dengan halal lagi baik, sehingga hasilnya hidup berkah, hidup nikmat, tenang dan senang. Kemudian yang kelima, lelah dalam hal beramal soleh, beribadah. Mungkin jauh tempat dari masjid kita datang, berlelah bangun malam jam 3, jam 4 sholat tahajud, kan waktu kita ya kita korbankan sebagai untuk beribadah kepada Allah. Nah, lebih-lebih ya yang melakukan ibadah haji itu luar biasa kelelahannya.
ya, milik Ka'bah 7 putaran tawaf, sa'i, terus sampai ke Mina jalan kaki melontar jumrah. Nah, itu kelelahan yang diredhoi dan disenangi Allah kalau semuanya dengan niat yang ikhlas. Apa kata Allah? Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang melakukan amal soleh, perbuatan baik, baik dia laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, jika amal itu dikerjakan dengan rasa iman dan ikhlas karena Allah, kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan berikan balasan kehidupan yang baik kepada dunia, baik si kesehatannya, baik ekonominya, baik si keluarganya, dan baik si masyarakat dan bangsa. Kemudian di doa dikatakan walana jaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nanti di akhirat Allah balas dengan pahala yang besar, surga tempatnya. Kemudian yang keenam, lelah dalam hal berjihad, berjuang di jalan Allah. Nah, jihad yang paling besar itulah melawan godaan hawa nafsu, godaan syaitan, godaan dunia. Maka Allah ingatkan dalam surah Fatir ayat kelima, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, inna wa'dallahi haqq. Ingat bahwa janji Allah yang terdapat dalam Al-Quran semuanya benar, wajib kita yakini. Apa di antara janji Allah? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kita kerjakan kebaikan, itu akan dibalas dengan kebaikan dalam dunia dan akhirat. Jika kita berbuat kejahatan, dibalas dengan siksaan dunia dan siksaan akhirat di neraka. Itu janji Allah. Maka jika yakin dengan janji Allah, apa tindak lanjutnya? Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai kita tertipu karena godaan dunia. Jangan sampai tertipu karena godaan syaitan. Nah, sini letak jihad kita, berjuang kita melawan godaan hawa nafsu, godaan syaitan, godaan dunia dan sebagainya, supaya kita jangan sampai orang yang tertipu lagi demi ini. Kemudian terakhir dan ketujuh, kita lelah dalam hal berdakwah, menyampaikan yang kebenaran. Kadang dicemooh, kadang kita diejek, macam-macam. Nah, ini dilakukan Rasulullah dan para sahabat. Berdakwah juga butuh kelelahan, butuh kesabaran, dan butuh istiqomah dalam menyampaikan kebenaran. Maka kata Allah, orang-orang yang berjihad, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam berdakwah, lelah, capek, hasilnya kata Allah di ayat 104 surah Al-Imran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu sebuah umat yang menyuruh orang berbuat baik, mencegah orang berbuat mungkar, kamu pasti beruntung dan menang dunia dan akhirat. Lalu Allah tunjukkan caranya dalam mengajak itu. Bagaimana caranya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Surat An-Nahl ayat 125. Ajaklah umat ke jalan Allah dengan hikmah, dengan baik, mau'izah dengan pelajaran, dengan dalil nas Al-Quran dan Sunnah. Bukan hanya cerita kosong, tapi ada dalilnya. Kemudian wajadilhum billati, dengan berdiskusi. Nah, itulah cara mengajak sehingga kita tidak akan lelah dengan demikian kalau kita ikuti tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Demikian, mudah-mudahan apapun profesi kita, aktivitas kita, lelah, capek, silakan, tapi semua itu disenangi dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua aktivitas kita dinilai sisi Allah adalah ibadah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.